يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جيت يا طه بالنور الهداية يا رسول الله يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya berada di perumahan Alam Tirta Lestari, tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin di RT 12 di lingkungan Alam Tirta Lestari. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan di belakang saya bahwa pihak dari DKM Al Muhajirin beserta panitia Hari Besar Islam mengadakan Isra Mi'raj. Mungkin bisa kita langsung tanyakan saja langsung kepada Ketua DKM. Saya mau bertanya, apa sih persiapannya dari pihak DKM maupun panitia Hari Besar Islam untuk menghadapi Isra Mi'raj ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari pihak DKM awalnya memberikan saran akan mengadakan acara Isra Mi'raj kepada pihak PHBI. Dan alhamdulillah persiapan telah kami lakukan dari mulai persiapan rapat-rapat, kita membicarakan tentang anggaran dan lain-lain. Alhamdulillah respon dari warga Alam Tirta, terutama untuk RT 8, RT 10, RT 12, dari RT 3 Sukamakmur dan Perumahan Pinus juga responnya alhamdulillah baik sekali. Dan respon ini sangat kita rasakan, terutama bisa kita lihat acara ini terlihat baik sekali, dan insya Allah acara ini kita persiapkan dengan sedemikian rupa, mudah-mudahan sukses dan lancar. Satu hal lagi, Pak Yudi, apa sih yang akan dibawa tema dari Isra Mi'raj di acara ini? Baik, temanya kita seperti situasi dan kondisi sekarang yang sedang pandemi. Memang secara globalnya kita tetap temanya memakmurkan masjid di saat pandemi. Kami sebagai DKM, terutama kepada warga di sekitar Masjid Al Muhajirin, terutama tujuannya adalah kita ingin memakmurkan Masjid Al Muhajirin dalam segi ibadah dan segi sosial kemasyarakatan. Jadi harapan kami, walaupun dalam keadaan pandemi ini, masjid tetap makmur dan penuh. Insya Allah sholat subuh pun kami mengharapkan safnya penuh. Terima kasih Pak Yudi. Oke, terima kasih. Tadi sudah sedikit berbincang dengan Ketua DKM Al Muhajirin. Untuk saat ini kita akan persiapan beberapa menit lagi acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Ya Habibullah يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية
baik hikmah Isra Miraj dalam memakmurkan masjid di masa pandemi. Untuk mulai acara ini, acara yang pertama ini adalah sambutan Ketua Panitia, yaitu Kang Rus. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Kang Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bangga tak terhingga dengan terlaksananya Isra Miraj di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Dan kami mengajak, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita beramai-ramai untuk memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yang kedua, sambutan oleh Ketua DKM kita. Alhamdulillah DKM kita baru ya, Pak Yudi Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, atas kerjasama warga semua dari Alhamdulillah, Surah Makmur dan Yunus, khususnya RT 3 2012. Terima kasih tak terhingga atas konsumbasinya berupa infaknya sehingga terlaksana acara ini. Kita berharap dengan acara ini hikmahnya adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terutama marilah kita panjangkan masjid kita. Mungkin saya tidak panjang lebar karena sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia KBI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi.
acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang nanti akan dibawakan oleh Ustaz Taqiyuddin. Dan yang berikutnya adalah Maulid Bersama. Alhamdulillah hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Azam Mahwil Afandi Nasution. Beliau adalah di Medan, pernah pendidikan di Mekah, dan juga beliau adalah satu tim pengajar di pesantren Siluan, dan juga beliau adalah salah satu ketua majelis pimpinan di Bogor. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamah ala syari'atil ghara' wa ala tariqatil bayda. Waj'alna minadh dhakirin wa la taj'alna minal ghafilin ya mujibas sa'ilin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, as-salatu imaduddin fa inna as-salata miftahu kulli khairin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat dalam mukaddimah. Peringatan tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cerita tentang sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Maka membahas tentang beliau termasuk adalah membahas tentang salat yang diwajibkan kepada umat manusia. Manusia dihidupkan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun perkaranya dalam kehidupan, ibadah apapun perkaranya dalam kehidupan, semua sudah dipastikan sesuai dengan koridor hukumnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Untuk lebih singkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan seorang hamba, yakni Rasul diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, bukan berangkat sendiri. Maka kalau Muhammad diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penindak, yang menjadi fa'il dalam hal ini bukanlah Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala, maka pantas betul perjalanan beliau diawali dengan kalimat subhanallah. Saudara kaum muslimin, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah,
Latar belakang kisah perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada asbab, ada tujuan. Kenapa Muhammad dimi'rajkan? Kenapa Muhammad diperjalankan? Kenapa Muhammad diisrakan? Sampai dengan aktual, sampai dengan luar biasanya diceritakan dalam Al-Quran, saudara kaum muslimin. Muhammad ini kan bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Sosok beliau sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dan diperkenalkan di langit bukan orang dunia, saudara. Kita ketahui sejarah qalam bagaimana perintah pertama Allah kepada qalam yang tugasnya menuliskan kehidupan umat manusia, bukan melakukan sholat, bukan melakukan puasa, bukan melakukan perintah apapun, tapi perintah pertama kepada qalam yang pena penulis segala kisah umat manusia. Wahai qalam, tuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalam bertanya, siapakah ya Muhammad? Ya Allah. Kalaulah Allah, aku mengenal Allah sang pencipta, lalu siapakah Muhammad ini? Maka Allah bungkamkan qalam, diam engkau qalam, karena Muhammad diciptakan segala semesta, surga neraka Allah Ta'ala jadikan, bahkan engkau dijadikan adalah karena Muhammad. Maka Muhammad diperkenalkan sebelum dikenal oleh dunia, maka Muhammad diperkenalkan sebelum manusia dilahirkan. Jelas Muhammad adalah laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalimat laulaka dalam faslun dalam kitab Ibnu Aqil, harfu imtina'in bi imtina', yang menjadi ghayah daripada asbab. Kalau bukan karena sang baginda Muhammad, maka bumi, langit dan segala isinya tidak akan pernah Allah Ta'ala jadikan. Maka pantas betul subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini yang pertama, saudara. Saudara kaum muslimin, kita kembali kepada habitatnya. Khitahnya dijelaskan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberangkatkan dari masjid ke masjid. Betul. Apa nih hikmahnya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah? Kita lihat betapa akurnya orang dalam sholat. Belajar demokrasi dalam sholat, Pak. Ketika imam katakan Allahu Akbar, makmum gak boleh bilang sami Allahu liman hamidah. Betul. Ketika imam bilang sami Allahu liman hamidah, sekonyong-konyong makmum gak boleh bantah dengan ucapan Allahu Akbar. Betul. Satu, yang pertama, setiap orang masuk ke masjid, maka dua hal yang Allah Ta'ala lepaskan dari jantung hati kita, dua hal yang Allah Ta'ala copotkan dari hati kita. Dalam Al-Quran surah Sad, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melaksanakan munajat di Tur Sina, Allah berfirman kepada Musa, fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Diartikan secara ilmu tafsir, lepas kedua sandalmu, sungguh anda berada pada tempat yang suci. Tapi makna hakikinya adalah lepaskan sandal di hatimu. Kalau ada sandal di hati, semua apapun yang anda dengarkan tentang Al-Quran tidak akan bisa mencegah anda dari kejahatan. Sholat nggak bakal pernah Allah Ta'ala terima. Artinya bersaranglah maksiat batin mengkristal dalam kalbu. Dulu kita selalu menyalahkan. Maaf kalau ada di sini saya cerita sedikit, Pak. Saya perkenalkan nama saya M. Afandi Nasution Tantis. Saya lebih hafal, Pak, Mekah Madinah daripada Bogor. Di Bogor saya baru 2 tahun, Pak. Mekah Madinah saya lebih dari 10 tahun. Dulu, Pak, sebelum saya berangkat ke Mekah, saya selalu menyalahkan orang-orang yang makan tidur di masjid. Mereka namanya adalah jamaah tabligh. Betul. Mereka makan tidur di masjid. Mereka maksudnya berada di masjid. Sampai kita katakan masjid kan rumahnya Allah, betul nggak? Setelah saya masuk di Salatiyah, Pak, dibangun oleh Syekh Majid Al-Uthmani. Beliau adalah cucunya daripada Uthman bin Affan insyaallah, dan beliau menantunya Abu Ilyas Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Hayatus Sahabah, yang melahirkan jamaah tabligh yang ada di India, saudara. Beliau Al-Kandahlawi, yang di Kandah yaitu Ad-Dahlawi, New Delhi maksudnya. Dan saya dibawa untuk menjadi jemaah tabligh ketika sholat di Salatiyah, saudara kaum muslimin. Saya baru tahu, saudara kaum muslimin, ternyata indah sekali menjadi jemaah tabligh. Subhanallah, Islam itu sangatlah indah, saudara kaum muslimin. Dalam Abi Jamrah, dalam kitab Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif fi salati wa idza sallait fakhaffif salatak. 4 perkara jaga. Ketika dalam salat jadi imam jangan panjang-panjang ayat, Pak. Ketika di masjid sholat jaga hati, betul. Ketika kumpul-kumpul sama teman jaga lisan, gitu loh. Ketika di rumah orang jaga mata, gitu loh. Ketika makan jaga perut. Jangan sampai gara-gara gratis biar muntah, gitu loh. Ada yang begitu, Pak, tapi bukan di sini. Sono. Islam itu indah, Pak. Dia tahu klasifikasi, gitu loh. Tapi belajar Islam harus full, betul. Dan beliau katakan satu saat kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, saya pengen dapatin satu hadis, nggak pakai perawi-perawi, langsung dari antum, langsung daripada Rasulullah. Nabi bilang boleh, amalkan 3 perkara ini langsung dari saya. Pertama, apa tuh?
perbanyaklah minum kopi hitam. Tapi jangan pakai gula. Kenapa? Sepanjang mulut anda bau kopi, lam tazalil malaikatu tastaghfiru laka, maka senantiasa malaikat akan mendoakan keampunan untukmu. Mana kitabnya? Kitabnya Habib Zain bin Sumaid, Pak. Yang kedua, bawalah tasbih kemana-mana, meskipun anda maksudnya tidak memakainya dalam bertasbih. Karena orang yang bawa tasbih kemana-mana, terhitung dia tiap detik bertasbih kepada Allah, seakan lisanu ratbun min zikrillah. Kemudian yang ketiga, duduklah di majelis ta'lim. Karena orang duduk di majelis ta'lim sama dengan Allah berikan umur 70 tahun, yang dimana siangnya dia melakukan puasa, malamnya melakukan qiyamul lail, ibadahnya makbulah ghairu mardudah. Maka saudara kaum muslimin, saya tutup dengan ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibnya, teruslah anda menjadi pejuang masjid, teruslah anda menjadi pejuang Allah. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Berlarilah sekencang mungkin. Ketika anda tidak kuasa, berlarilah pelan-pelan. Ketika anda tidak bisa, berjalanlah sekencang mungkin. Ketika anda tidak bisa, berjalanlah pelan-pelan. Ketika tidak mampu, berjalanlah terseok. Yang penting anda jangan berhenti, apalagi harus mundur ke belakang. Jadi pejuang masjid, jadi keluarganya Allah. Kun ma'allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, fa illam tasri fa kullu man ma'allah. Hiduplah anda dengan Allah. Kalau anda tidak bisa hidup dengan Allah, hiduplah anda dengan orang yang berdampingan dengan Allah. Insya Allah anda akan dibonceng ke dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Syarif. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saya tidak akan lama berdoa karena para ulama takut dibikin kopi. Al-Fatihah. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma ij'alna min hadha zaman mughfaran marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tabarrakan ma'suma. La taj'alna fi majlis min hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية للهداية، كالبداية للهداية، كالبداية. انت جيت يا طه بالنور الهداية، يا رسول الله يا رسول الله، جئت بدين الله، جئت كل البرايا، يا حبيب الله يا حبيب الله، يا بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله، يا حبيب القلب يا خير البرايا،
يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashir al-Khair ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur ya Habib Allah, ya Habib al-Qalbi يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله. Alhamdulillah acara ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan kru dan seluruh warga Alam Tirta, khususnya RT 8, RT 10 dan RT 12 dan Suka Makmur dan Perumahan Pinus. Mudah-mudahan dengan selesainya acara ini hikmahnya akan bertambah makmur masjid kita, bertambah banyak jamaah dan kita insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi, DKM Masjid Al-Muhajirin. Ya, begitulah acara ini selesai. Terima kasih yang telah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir di acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية. انت جيد يا طه